Jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Say no to narkoba. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om, Santi, Om, Namo Buddhaya, sahabat budaya dimanapun berada. Richard Ferdinand masih melanjutkan kebersamaan kita di Depart 3 ya. Edisi awal pekan Senin tanggal 19 Januari 2025 dan saat ini kita sudah ada di program Apresiasi Budaya Lokal. Mengangkat tema besar Siri Napese, perisai kehormatan dari bahaya narkoba. Dan saat ini udah kita bersama dengan narasumber kita sahabat budaya terhubung lewat Zoom. Ada Bapak Profesor Dr. Muhlis Hadrawi ya. Oke, sudah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam Selamat Pak Richard, malam. Iya, pemirsa Pro 4 RRI Makassar. Baru ketemu lagi ya, Prof ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Richard ya. Iya, sehat-sehat. Lama juga baru jumpa ini. Iya, sebelumnya terima kasih banyak sudah bersama dengan Pro 4 RRI Makassar ini, Prof. Iya, oke. Prof, kita boleh langsung mulai, Prof ya. Iya. Iya. Oke. Nah, Prof, ini saat ini kita menghadapi darurat narkoba yang menyasar generasi muda ya. Nah, jika kita tarik ulur ke budaya kita ini bagaimana Prof melihat kedudukan Siri Napese ini sebagai perangkat pertahanan diri orang Bugis Makassar dalam menghadapi gempuran budaya luar seperti narkoba misalnya. Tabe Prof. Iya. Kedudukannya begitu vital Pak Richard dan kita harus melihat bahwa di antara sekian nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang kemudian dihubungkan dengan upaya penangkalan tentang bahaya narkoba dan segala hal-hal yang berkaitan dengannya, maka Siri Napese itu adalah satu nilai yang paling vital dan dianggap paling mengena jika kita akan melibatkan dalam urusan wabah narkoba yang sangat merajalela pada sekarang ini. Jadi saya perjelas ucapannya Siri Napese. Siri Napese. Ya, itu bahasa Bugis. Kemudian di dalam logat Makassarnya Siri Napece. Iya. Ya, jadi tapi kita menggunakan kata Siri Napese. Jadi memang bahwa soal Siri dan Napese ini adalah satu nilai budaya yang menyentuh ranah psikologi kemanusiaan, ya. Dan memang bahwa ketika seseorang atau kelompok orang tertentu yang sudah terimbas dengan masalah narkoba, maka sebenarnya
pada hakikatnya itu yang terganggu itu adalah sampai pada ranah psikologis. Namun yang perlu digeledah di situ, Pak Richard, itu adalah persoalan kemanusiaan. Jadi bagaimana seseorang itu secara psikologis perlu disentuh titik-titik kemanusiaan sebagai satu hal yang sangat vital pada dirinya, bahwa dirinya adalah seorang manusia, seorang yang bermartabat, seorang yang punya nilai, tetapi mengapa mau membawa atau menyerahkan dirinya pada urusan yang akan mengobrak-abrik nilai-nilai kemanusiaan dirinya itu. Nah, ini sangat penting. Kemudian dalam konteks peseh itu juga sangat berperan karena ini menyangkut tentang sikap kemanusiaan seseorang kepada manusia yang lain, kepada orang lain. Jadi ada aspek-aspek yang lebih mungkin kita kenal namanya solidarity. Jadi sikap tidak tega terhadap manusia, tidak tega terhadap teman, tidak tega terhadap keluarga, kepada siapapun yang manusia kita kenal, untuk kewibawaan kemanusiaan itu hancur oleh karena narkoba. Karena kita tahu bahwa bagaimana bahaya yang namanya narkoba ketika menguasai pada diri seseorang, itu akal sehat hilang, masa depan tak dipikir lagi. Hal-hal apapun yang menyangkut tentang harkat dan martabatnya sebagai manusia itu bisa saja dilupa, bisa saja dikesampingkan hanya karena dia sudah terjerat dalam soal narkoba. Jadi kesimpulannya Pak Richard, bahwa masalah syirik dan nafas ini begitu urgen dan begitu fundamental dalam pengendalian urusan narkoba. Dan inilah nilai kebudayaan Bugis Makassar yang paling penting untuk mencoba menyentuh masalah-masalah yang terjadi sekarang ini, yakni yang terkait dengan narkoba. Seperti itu. Iya, kemudian Prof, dalam naskah-naskah kuno yang Prof teliti, bagaimana leluhur kita mereka memandang pentingnya menjaga kesadaran pikiran, dalam hal ini akal. Lalu seringkali syirik ini juga disalahpahami hanya sebagai kemarahan belaka. Bisakah Prof jelaskan bagaimana syirik yang sebenarnya adalah instrumen pencegahan terhadap perbuatan yang merusak martabat? Oh iya, baik, betul sekali Pak Richard. Jadi memang syirik selama ini seringkali disalah paham oleh banyak orang. Dikiranya syirik itu adalah linier dengan kata malu. Padahal bukan seperti itu. Lebih tinggi dan lebih dalam dari itu. Jadi seandainya ada dua lingkaran, Pak Richard. Satu lingkaran yang bernama malu, dan satu lingkaran lagi yang bernamanya harga diri. Harga diri. Jadi satu lingkaran malu, satu lingkaran harga diri. Kemudian lingkaran itu didekatkan, kemudian ujungnya itu bersentuhan dan saling melewati. Nah, terjadilah arsiran. Nah, pertemuan antara malu dengan harga diri itu, yang kemudian membentuk satu unity, itulah yang kemudian kita sebut syirik. Jadi syirik bukan sekedar malu, tetapi syirik itu adalah malu yang menyentuh harga diri. Ya, jadi beda dengan malu-malu. Beda dengan yang lain. Tapi syirik itu adalah malu yang memuat nilai aspek harga diri di dalamnya. Nah, maka ketika orang misalnya terjerat dalam urusan narkoba misalnya, maka pada masa itu saat itu orang itu di samping tidak punya malu, juga tidak punya harga diri. Kenapa? Karena ketika seseorang
terinfeksi narkoba, Iya. akal sehat itu hilang, Oke. pikiran-pikiran positif hilang. Mhm. Nah, itulah sebabnya mengapa misalnya dalam siri itu selalu dilekatkan dengan pengertian sebagai ekspresi marwah diri seseorang. Iya. Dan bagaimana marwah diri itu seseorang itu berada dalam lingkungan sosial. Jadi ya, seseorang akan mendapat harga dari orang lain dalam lingkungan sosialnya, tergantung bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Oke. Ketika seseorang menghargai dirinya sendiri, tidak melakukan hal-hal yang merusak marwah dirinya, maka pada saat yang sama lingkungan akan memberi harga juga pada dirinya. Oke. Di situ. Lalu bagaimana? Mengapa seseorang yang terjerat narkoba ini mereka bisa dikatakan kehilangan identitas kebudayaan sebagai orang Sulawesi Selatan? Oh iya, benar. Bisa dikatakan seperti itu karena tadi dikatakan bahwa pasti dia akan kehilangan marwah. Iya. Nah, kalau kehilangan marwah, maka ada dua instrumen yang terbang dari dirinya. Pertama, ada etika. Kemudian ada moral. Etika itu kan menyangkut tentang perilaku. Ketika misalnya seseorang yang terjerat narkoba, maka aspek-aspek etika dalam dirinya itu sudah menjadi kabur. Tak pikir lagi etika. Karena ketika misalnya dia butuh benda itu, maka apapun caranya, dia akan lakukan. Apapun jalannya, dia akan pertaruhkan. Walaupun di luar daripada batas-batas etis. Nah, jadi ketika seseorang terjerat narkoba, pada saat yang sama, bahwa identitas dirinya sebagai orang yang bermarwah diri, yang punya siri, itu hilang. Nah, ketika hilang itu adalah tidaklah menunjukkan dirinya sebagai orang Bugis, tidaklah menunjukkan dirinya sebagai orang Makassar yang memiliki marwah diri. Ini memang satu instrumen yang penting. Yang kedua tentang marwah itu terkait juga dengan masalah morality. Jadi moral itu kan sifat, etika itu perilaku. Jadi kalau yang sudah terkena dengan narkoba, maka sudah tentu moralnya akan juga ikut hancur. Iya. Lalu bagaimana konsep siri ini memandang fenomena penyalahgunaan obat yang merusak fisik dan mental? Apakah ini termasuk dalam kategori maka siri-siri ini sangat memalukan bagi keluarga besar, Prof? Oh iya, seseorang itu kan sebenarnya dia tidak, walaupun dirinya sebagai sebuah personality ya, individu, tapi dia tidak akan pernah lepas daripada lingkungan sosial. Apalagi kita ini Sulawesi Selatan. Nah, di situ biasanya pese itu kan bermain kan. Kalau pese itu kan bisa diartikan ekspresi human solidarity ya, terhadap oleh seseorang terhadap lingkungannya. Jadi ketika seseorang kehilangan sudah terjerat dalam urusan narkoba, maka siri hilang, pese pun hilang. Dia sebagai siri dia tidak memiliki personality yang berharga atau bernilai pada dirinya sendiri, dan dia dipandang sebelah mata dan dipandang manusia rendahan oleh orang lain. Oleh karena masalah etik dan moral tadi yang tidak bisa lagi terkontrol. Nah, pada saat yang sama, tentu yang terjerat itu dia pasti tidak memiliki lagi pese, tidak memiliki lagi human solidarity kepada orang lain. Kenapa? Karena dia juga tidak memiliki human solidarity pada dirinya sendiri. Jadi dia tidak menyayangi dirinya. Kenapa? Karena dirinya seorang manusia, dia punya masa depan, dia punya tanggungan jawab dalam keluarga, dia punya
tanggung jawab kepada anak-anak, kepada keturunan, begitu kepada keluarga besar dan lingkungan sosialnya. Itu dia tidak akan dipikirkan lagi itu. Makanya begitu luar biasa dampak-dampak buruk baik secara personality maupun secara sosial yang diakibatkan oleh orang yang sudah terjerat narkoba. Oke. Nah, kita bisa melihat bagaimana fakta-fakta yang terbaca dalam lingkungan sosial baik di negeri kita maupun luar negeri ya, Iya. luar biasa. Ya, bagaimana seseorang itu mengalami fase-fase kehancuran pada dirinya sendiri. Jadi dalam sudut pandang apapun, narkoba itu pasti sudah tidak ada lagi namanya hal-hal yang positif. Oke. Lalu terkait dengan PES ini atau empati, bagaimana seharusnya masyarakat atau keluarga bersikap kepada penyintas narkoba menurut kearifan lokal? Apakah mereka harus dijauhi atau justru dirangkul dengan semangat si Pak tahu, Prof? Ya, saya pikir hal yang kedua itu yang lebih penting. Jadi memang tadi PES itu kan sebenarnya human solidarity, solidarity. Jadi solidaritas kemanusiaan. Kita mesti bertanya, apa sih manfaat diri kita ini terhadap orang lain, Pak Richard? Jadi ketika kita misalnya melihat ada seorang yang terpuruk, maka jalan yang kita lakukan adalah bukan lari dari dirinya, bukan menghindar dari dirinya, bukan juga ikut sama dirinya, tapi kita menarik dia dari aliran derasnya sungai narkoba yang menghanyutkannya, kita angkat dia ke tepi. Ya, saya pikir itulah tugas-tugas kemanusiaan. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa itu adalah penguatan pese pada diri kita dari seseorang sebagai seorang Bugis Makassar. Itu pada saat itu dia akan menunjukkan bagaimana dia menguatkan human solidarity pada dirinya. Tidak boleh ada pembiaran seseorang kepada orang lain yang mengalami situasi yang buruk. Ya, tentu dalam hal ini adalah narkoba. Nah, makanya sungguh begitu disayangkan Pak Richard jika misalnya ya kita tahu di Kota Makassar misalnya ada kampung-kampung tertentu yang diberi cap sebagai kampung narkoba. Itu artinya apa? Bahwa ada sesuatu yang macet di dalam kampung itu. Ada yang tidak berfungsi. Apa itu? Adalah nilai pese dalam dirinya. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak lagi memiliki rasa ibah, ya, rasa empati kepada orang lain. Jadi human solidarity itu menjadi samar-samar. Ya, biarlah orang lain melakukan apa. Akhirnya sementara anak-anak yang terkena itu umumnya misalnya pada anak remaja, terus-menerus didera dengan narkoba, tumbuh terus menjadi dewasa, dan dia sudah kehilangan akal sehat. Dan yang lebih parah lagi, dia akan mewariskan situasi itu kepada adik-adiknya, kepada rekan-rekannya. Sementara orang-orang yang baik sekelilingnya memilih bungkam. Nah, kalau begitu, ada dalam konteks kebudayaan ada namanya fungsi-fungsi kebudayaan yang tidak jalan. Yakni adalah fungsi solidaritas. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang bahwa orang lain yang terjerembab, kita memiliki tanggung jawab untuk membangkitkan supaya dia tegak berjalan kembali pada titian yang benar. Itu yang penting. Jadi sepertinya Pak Richard ya, setambah sedikit. Boleh. Fungsi-fungsi kebudayaan Bugis Makassar itu yang selama ini mungkin kita hanya kenali, hanya sering diperbincangkan saja, yang begitu indah didengar, tapi tidak diimplementasikan dalam lingkungan sosial kita. Ya, seperti itu. Oke, Prof. Adakah kutipan papaseng atau pesan dalam naskah Lontara yang secara tersirat atau tersurat ini memperingatkan agar kita tidak mendekati hal-hal yang memabukkan atau merusak diri? Iya. Di dalam ungkapan-ungkapan Bugis maupun Makassar, ya,
ada disebutkan begini, eh, ada ini riaseng rupa tahu. Hanya perkataan yang menandakan seorang sebagai manusia. Tapi ada yang lebih dalam itu adalah ampe-ampe nami tahu nariaseng tahu. Jadi perilaku orang menunjukkan dirinya adalah seorang manusia. Nah, ketika misalnya disebut sebagai tahu, maka pada saat yang sama ada hal yang paling penting, yakni nah iya riasanya tahu, iya nari itu tahu engkah sirina. Yang disebut sebagai manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang punya siri dalam dirinya. Nah, ketika kita misalnya menghubungkan dengan orang yang terkena dengan jeratan narkoba, maka sudah tentu aspek-aspek atau identitas-identitas siri dalam dirinya itu sudah rapuh. Maka pada saat yang sama bahwa orang yang sudah terjerembab narkoba itu adalah hanya gambaran manusia, bukan manusia yang seutuhnya. Maka tugas pese itu adalah bagaimana dia mengangkatnya ke tepi sungai yang deras tadi, ya, untuk menyelamatkan dan menyadarkan bahwa wahai saudara, engkau adalah manusia dan kembalilah tunjukkan dirimu sebagai manusia yang sebenarnya, bukan manusia bayangan. Iya. Nah, lalu bagaimana filosofi taruh gau ya, atau satu kata satu perbuatan ini bisa menjadi terapi mental bagi pemuda-pemuda agar mereka berani menolak ajakan lingkungan untuk mencoba narkoba? Ya, taruh gau itu adalah serasinya antara perkataan dengan perbuatan. Jadi maksudnya begini bahwa salah satu yang menjadi identitas sebagai seorang yang bermarwah diri ya, yang memiliki siri adalah ketika seseorang itu mampu menyelaraskan antara ucapan dengan perbuatannya. Nah, hal mungkin yang bisa dihubungkan dengan persoalan narkoba itu adalah bahwa ketika seseorang yang terkena narkoba itu, maka itu harus diberi penguatan pada dirinya, bagaimana ia tetap berkuat untuk tetap jujur dalam diri, bahwa dia tidak boleh terus-menerus berbohong, dia tidak boleh terus-menerus menghindar kalau memang ada rasa keinginan untuk tetap kembali kepada manusia yang sebenarnya. Ya, tentu maksudnya ini bahwa perlu diajak bicara, perlu diberikan kata-kata yang benar, dan perlu ditarik kepada perbuatan-perbuatan yang benar. Dan salah satunya juga adalah bagaimana juga dia bisa berkata benar dan bagaimana menyelaraskan kebenaran kata-katanya itu dalam bentuk perbuatan. Mungkin seperti itu Pak Richard. Iya. Nah. Iya. Kemudian, Bro, ini oke. Nah ini iya oke. Pak Richard, sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita korek dalam sejarah masa lalu ya di Sulawesi Selatan, kita mengenali beberapa figur-figur atau tokoh-tokoh yang memiliki sikap yang betul-betul teguh untuk menolak hal-hal yang terkait dengan narkoba ya. Kita misalnya mengenal ada Raja Bone dulu namanya Lapatok Matanatika. Dia adalah seorang pemimpin ya, politik. Tetapi pada sisi yang sama dia adalah pemimpin keagamaan juga. Dia sangat ketat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Dan dia misalnya kalau di hari Jumat dia berjalan, dia mengajak orang untuk datang
Jumat ke masjid, terutama yang laki-laki. Dan salah satu hal yang menarik dalam dirinya itu adalah Lapatau itu sangat menentang apa yang disebut dengan eh, kalau bahasa dulunya namanya pamadat, memadat. Memadat itu adalah tembakau yang memabukkan. Iya. Kalau di Maros dulu ada dikenal namanya icok sanggalia. Itu tembakau yang memabukkan. Jadi mungkin ada kaitan dengan opium atau ganja apa namanya ya. Iya. Itu di abad ke 17 akhir dan 18 awal. Dan begitu apa namanya beliau ketatnya di dalam menjalankan agama, ajaran agama dan prinsip-prinsip keagamaan, tercatat bahwa seorang anak kandungnya sendiri itu diberi hukuman mati, Pak Richard. Oke. Hanya karena dia tahu bahwa anaknya itu terlibat dalam urusan apa namanya tembakau yang memabukkan. Dia terlibat dalam apa namanya mada, ya mada namanya. Mada itu adalah mengisap mungkinlah ganja dan seterusnya pada masa lampau itu. Yang jelas itu adalah tembakau yang mengandung apa namanya unsur yang memabukkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sejarah narkoba ya di Sulawesi Selatan itu adalah memang sejarah yang sudah sekian lama ditentang di dalam kehidupan sosial. Oke. Dan tentu saja mengapa ditentang? Karena akan menghilangkan akal sehat, akan menghilangkan apa namanya perilaku-perilaku positif pada diri pemakainya. Tentu tadi seperti saya katakan bahwa Iya. masalah etika dan moral itu menjadi kabur, ya. Iya. Nah pada saat yang sama maka orang yang terjerat itu hanya disebut sebagai gambaran manusia saja, bayang-bayang manusia, bukan manusia yang sebenarnya. Sehingga sejarah mada atau sejarah narkoba di selatan itu adalah sejarah yang memang tidak pernah diberikan tempat dalam lingkungan sosial kita. Seperti itu. Apakah ada mata rantai budaya yang terputus dalam hal ini? Lalu bagaimana cara paling efektif untuk menerjemahkan bahasa naskah kuno ini ke dalam bahasa populer anak muda ya, sekarang agar kampanye anti narkoba ini tidak terkesan membosankan atau mungkin cuma sekedar ceramah saja begitu yang sudah-sudah, Ya. Prof? Betul ya. Aha. Dalam perkembangan teknologi hari ini kita mengenali mungkin ada yang namanya aliwahana. Jadi aliwahana itu adalah bagaimana menyampaikan satu tema ke dalam bentuk yang baru, dalam kemasan yang baru, dalam kemasan yang lebih berterima oleh generasi dalam setiap zaman. Apalagi misalnya hari ini kita mengenali bahwa hari ini adalah era digital, ya. Kemudian era di mana Gen Z itu sangat tergantung kepada alat ya, pada handphone. Kemudian lebih suka melihat gambar, lebih suka mendengar daripada membaca teks yang banyak. Maka mungkin perlu kita mencari satu strategi bahwa bagaimana kemasan-kemasan kampanye anti narkoba itu ditransformasikan ke dalam media yang baru. Media yang lebih menarik, media yang lebih simpati, yang sesuai dengan selera zaman. Saya rasa itu memang salah satu strategi yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Yang jelasnya bahwa nilai-nilai budaya kita di Bugis Makassar, ya mungkin dibandingkan dengan wilayah yang lain, inilah nilai budaya Siri dan Pese bagi Bugis Makassar yang begitu luar biasa, yang langsung menyentuh pada titik-titik terinti pada kemanusiaan. Oh, oke. Ya, Prof, di ini samping boleh memberikan rasa malu, Ah. ya, di samping memberikan apa namanya menguatkan rasa malu
untuk menegakkan marwah diri, kemudian diikuti namanya PESE, itu adalah penguatan human solidarity. Oke. Iya, Prof, ini itu yang semakin yang menarik penting. ini ya. Semakin Iya. menarik ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang lagi masih tersisa. Kita mohon izin jeda sejenak dulu Prof. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi. Sahabat budaya, Ya, iya jangan kemana-mana. Cobain ini nih. Bisa. Iya, Prof kita lanjut lagi nih. Semakin menarik ini perbincangan kita. Iya, Prof, mengapa ya, nilai Sirina Pese ini seolah-olah mulai luntur di kalangan anak muda sehingga narkoba ini bisa gampang sekali untuk masuk. ya. Sebenarnya dua objek yang berbeda, Pak Richard. Eh, jadi sirip napase kan sebenarnya nilai budaya yang luhur dalam masyarakat kita. Kemudian narkoba itu adalah juga soal lain sebenarnya, tapi terhubungkan. Ya, eh pelemahan sirip napase itu kan sebenarnya bahagian daripada pelemahan kebudayaan daerah ya secara menyeluruh di Nusantara ini. Itu seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana selera-selera generasi muda itu uh, lebih banyak bersimpati, lebih banyak terkesima pada sumber-sumber luar yang disebutnya lebih modern, lebih canggih, lebih hebat, luar biasa dan seterusnya. Sementara pada sisi yang sama bahwa apa saja yang berbau lokal itu dianggap sebagai kuno, terkebelakang, klasik, tradisional dan seterusnya. Jadi memang diawali juga dengan cara pandang terhadap kebudayaan kita itu yang menempatkannya dalam posisi the second ya, bahagian kedua dari kebudayaan ini. Dan itu bukan saja tampak pada nilai budaya Pak Rica, tapi pada juga aspek-aspek budaya yang lain seperti bahasa, makanan, kemudian bahkan sampai arsitektur ya rumah. Sekarang hampir kita sudah jarang lagi melihat ada rumah-rumah baru Iya. dari kayu gaya Bugis Makassar itu didirikan ya, tapi lebih kepada gaya-gaya modern, ya ini memilih rumah batu dan seterusnya. Itu adalah fenomena
umum yang terjadi dan tidak terkecuali menimpa pula nilai-nilai kebudayaan Bugis dan Makassar yang paling luhur, yang paling penting, paling unik, yakni adalah siri pese. Sehingga apa yang dulunya kita anggap sebagai satu penapis ya, penapis, penakar atau pencegah dari hal-hal yang buruk, tidak terkecuali narkoba, kelihatan daya fungsi siri itu sudah mengalami degradasi. Nah, tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Bagaimana strategi yang kita bisa lakukan agar nilai-nilai siri itu dan pese itu bisa menguat kembali di tengah masyarakat kita. Walaupun kita berhadapan dengan generasi muda yang sekarang ini sebenarnya generasi Gen Z semua ya. Seperti itu Pak Richard. Kalau gitu menurut Prof sendiri apakah revitalisasi rumah adat atau sanggar-sanggar seni ini bisa menjadi ruang aman untuk menghindarkan pemuda dari lingkaran narkoba? Ya, sepanjang misalnya rumah-rumah adat, sanggar-sanggar seni, kemudian mungkin aspek yang lain, fungsi rumah ibadah, kemudian terutama fungsi rumah tangga, kemudian pendidikan di sekolah, terutama lingkungan sosial, itu menjadi penting semua. Bahwa bagaimana piranti-piranti kebudayaan daerah yang kita miliki yang memang menjadi pemilik asli kita ini, ya, itulah yang membuat masyarakat kita menjadi kuat sejak nenek moyang sampai hari ini, ya, oleh kekuatan kebudayaan itu dapat kita pertahankan. Jadi sepertinya apa yang paling penting di dalam semuanya itu adalah bagaimana fungsi-fungsi sosial dan fungsi-fungsi kebudayaan itu dihidupkan kembali. Nah, rumah-rumah kebudayaan, sanggar-sanggar seni dan seterusnya itu adalah sarana-sarana yang bisa kita lakukan pembinaan itu. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana juga sebenarnya dalam lingkungan sosial pada umumnya Pak Richard. Nah sekarang kita misalnya dimensi lain seperti korupsi kan? Bagaimana misalnya korupsi itu yang sekarang ini begitu luar biasa mewabah, dan itu kan bahagian daripada pekerjaan rumah kita karena baik korupsi maupun narkoba maupun masalah asusila dan lain-lain sebagainya, itu ketika orang melakukan semuanya itu, ya, atau satu di antara ketiga atau di antara banyak itu menunjukkan bahwa ada problem penegakan siri dalam dirinya. Yang saya takutkan Pak Richard itu adalah generasi hari ini, generasi Gen Z yang generasi super muda lah saat ini, bukannya dia mau menegakkan, tapi mungkin saja dia sudah tidak tahu lagi apakah itu siri dan apakah itu pese. Jadi ada mata rantai literasi yang terputus di dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan lagi itu. Kita tidak lagi mewartakan atau mengomunikasikan hal-hal itu kepada anak-anak kita. Bayangkan kalau misalnya sejak anak kecil sudah bisa melihat, masih digendong, ketika dia menangis, hanya ada satu yang bisa membuatnya dia berhenti menangis, Pak Richard. Apa itu? Adalah handphone. Dan itu dikasih oleh ibunya. Dan handphone itu adalah tontonan yang layarnya hanya sesempit itu, tapi semuanya bisa melihat apa saja yang terjadi di dunia ini tanpa batas, tanpa bendera, tanpa batas-batas negara. Nah, itu artinya bahwa ketika itu kita lakukan dan memang itu yang terjadi, maka sebenarnya kita menyerahkan bulat-bulat anak-anak kita, cucu kita kepada dunia untuk membentuknya. Nah, bagaimana kalau yang ditontonnya itu adalah hal yang tidak sejalan dengan etik, hal yang tidak selurus dengan moral, maka kita akan pasti menunggu bagaimana efek amoral dan anetiknya generasi kita yang ada. Coba misalnya juga kalau kita masuk di mall, jangankan misalnya masalah nilai ya, karena itu ada nilai yang abstrak yang kita tidak lihat, yang kita tidak mungkin pegang. Yang paling nyata saja kalau anak-anak Gen Z sekarang masuk di mall, apa yang dicari? Persoalan kuliner. Itu pasti masakan Jepang, masakan Korea,
masakan apa China, masakan Eropa ya. Itu mana ada yang mau cari kapurung di mall? Mana ada yang cari lawak di mall? Mana ada orang yang mau cari songkolo atau ayam lengkuas? Nggak ada itu. Karena dianggapnya bahwa itu makanan nggak keren. Dan kalau mau memakannya adalah malu-malu. Yang jelas saja, mana ada orang mau makan, anak kita mau selera dengan ikan hari ini. Mungkin ada yang dari 10, palingan 2-3 yang doyan makan ikan. Oke. Nah, itu adalah satu ekspresi bahwa sebenarnya ada problem ketidakberlanjutan daripada kebudayaan kita, Pak Richard. Nah, tidak terkecuali adalah persoalan rapuhnya etik dan moralitas generasi kita yang kemudian dihubungkan dengan masalah narkoba. Tapi yang celakanya lagi, Pak Richard, hari ini, yang paling problem sebenarnya itu adalah keteladanan. Keteladanan. Karena kita berharap seseorang karena pangkatnya, seseorang karena status sosialnya, seseorang karena jabatannya, yang diharap memberikan teladan, ternyata dialah yang terdepan menunjukkan kerusakannya. Apa entah dia korupsi, dan kita juga tidak asing di telinga kita, ada pejabat yang narkoba juga. Kalau dia yang menjadi sepantasnya menjadi panutan, bagaimana hancurnya anak muda kita? Siapa lagi yang mau diikuti, Pak Richard, gitu. Jadi di samping nilai, tapi ada keteladanan. Dan memang inilah yang penting. Jadi ketika pemerintah tidak bisa mengambil peran yang kuat seperti itu misalnya, orang-orang yang penting, maka jangan harap rakyatnya akan baik-baik saja. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah daerah atau lembaga pendidikan bekerjasama dengan para pakar budaya seperti Prof ya, ini untuk mengintegrasikan nilai siri Napese ini ke dalam program pemberantasan narkoba? Saya rasa 2 jalur yang utama yang memang selama ini kita paham. Pertama, jalur formal. Jalur formalnya itu adalah bagaimana kita melahirkan satu menu pendidikan yang kita perkenalkan kepada kepada anak didik kita, bagaimana narkoba dengan bahaya-bahayanya. Mungkin pendekatannya adalah bukan pendekatan yang biasa saja, ya. Mungkin pendekatan misalnya bagaimana dari segi kimiawinya ya, kemudian bagaimana efeknya secara biologis dan efeknya secara psikologis yang kemudian menghantam masuk kepada aspek moralitas dan etik. Itu mungkin penting. Karena kalau kita langsung pada nasihat-nasihat saja, ya ceramah-ceramah saja, wah sudah dari dulu dilakukan, Pak Richard. Masuk kiri keluar kanan. Dari dulu kita. Iya, besar kiri belok kanan. Kemudian yang kedua ada di jalur non formal. Jadi bagaimana jalur non formal itu misalnya institusi-institusi kebudayaan tadi itu diharapkan bisa bekerja. Rumah-rumah adat, kemudian sekolah kelompok-kelompok budaya, kemudian institusi rumah tangga, kemudian sekolah kelompok-kelompok bermain. Anak-anak muda ya apalagi sekarang kafe-kafe, bagaimana digiring atau diberi kesadaran bahwa tidak ada satu tempat, tidak ada satu sudut yang tidak memberi kabar baik. Tidak ada satu tempat, tidak ada sudut yang tidak memberi penyadaran tentang bagaimana etik dan moralitas itu dijunjung. Nah, tetapi kembali lagi, semua orang harus menjadi contoh bagi orang lain. Dan sirilah harus ditegakkan, dihadirkan kembali, kemudian pese itu dikuatkan. Jadi bagaimana siri itu berefek untuk meningkatkan marwah diri seseorang. Bagaimana kita membuat orang menjadi orang pada dirinya sendiri yang sebagai orang yang terhormat, yang bermarwah tinggi. Dan pada sisi yang sama, bagaimana kita masing-masing menanamkan sikap human solidarity. Jadi solidaritas kemanusiaan. Jadi melihat orang lain, menyapa, menegur, tidak tega, dan tidak membiarkan dalam kesesatan. Apapun jalannya, apapun yang kita lakukan,
janganlah bosan untuk mendekati, menyampaikan secara halus, menyentuh psikologis orang yang sudah tergelincir. Ya, dan jangan biarkan dia sendiri. Tapi celakanya jangan terbalik, Oh, jangan ikutan. Itu. iya Prof ya. Oke. Ya, Nah, jadi sekali menjadi pelaku human solidarity, ya. tetap teguh dalam posisi itu. Oke. Jangan pernah hilaf dan jangan pernah tergelincir, sekalipun tidak boleh. Oke. Prof, ini kita udah di ujung kebersamaan kita nih, Prof. Nah, sebagai Iya. penutup apa pesan papasan khusus dari Prof ini untuk anak muda Sulawesi Selatan sehingga mereka tetap bangga dengan identitasnya dan menjauhi narkoba sebagai salah satu musuh peradaban. Ya, kepada setiap anak muda, pesan pertama bahwa warisilah nilai luhur budaya kita yang menjadi esensi diri kita, yakni nilai siri napace, ya, atau siri napase, agar kita menguatkan diri sebagai manusia yang sebenarnya dan kita menguatkan human solidarity kepada sesama. Yang kedua adalah tetaplah menjadi manusia yang terhormat dengan menghindari narkoba. Ya, Oke. Itu aja, Prof. seperti itu. Oke. Itu saja. Iya, oke. Prof Muhlis Handrawi, terima kasih, Prof. Sudah bersama kami malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan informasi budaya kembali bahwa kita bisa menghindari apapun. Salah satunya adalah dengan menghormati budaya itu sendiri sehingga itu menjadi kekuatan bersama kita untuk masa depan. Prof, terima kasih banyak sudah bersama. Sukses selalu. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, Prof ya. Ya, terima kasih Pak Rica. Terima kasih. Hormat, Terima salam kasih buat keluarga. semua pemirsa. Iya. Ya, salam kembali. Salam Iya, sehat. amin. Iya, sahabat budaya, kita baru sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.